Tapanuli itu sudah masuk kepada pembentukan atau pembentukan. Berarti melalui Bapak Presiden Jokowi harapan untuk membuka kembali moratorium itu masih terbuka seperti itu, Pak? Ya masih, Pak. Ya. Makanya protap di mana-mana, khususnya sudah bergaung ini di Sumatera Utara. Apa sebenarnya yang melatar belakangi untuk pembentukan protap ini? untuk panitia yang sekarang Iya. ini. Jadi sebenarnya begini ya, Mas. Jadi ini karena ada beberapa waktu terakhir ini seperti vakum, sementara ini harapan ini kan sebenarnya bukan malah berkurang walaupun vakum, terutama di masa pemerintahan Jokowi ini. Harapan yang kita dengar itu kalau boleh semasa Bapak Presiden Jokowi inilah harapan itu supaya tuntas. Ada sampai menyampaikan kalau tidak lagi disahkan ini di masa Presiden Jokowi, hampir-hampir tipis harapan untuk pemerintahan berikutnya. Kira-kira begitulah. Nah, mendengar ini timbullah satu pemikiran untuk melanjutkan yang notabene sebetulnya adalah untuk menghidupkan bahwa kami masih ada. Kami yang berharap itu tidak diam. Kami yang menantikan itu sekarang masih bergelora. Itulah yang melatar belakangi Abang. Harapan seperti apa yang bisa membuka kembali terbentuknya Provinsi Tapanuli itu? Ya, jadi sebenarnya kemarin kan 3 provinsi sudah disahkan di daerah Papua. Ya. Jadi sekarang kita semuanya ini kan hanya ada pada Pak Presiden Jokowi, yang namanya Ampras, amanat Presiden. Artinya kalau memang Pak Presiden Jokowi wujudkan, maka pada saat itu juga manakala beliau membuat statement untuk moratorium dicabut, maka pada saat itu sebenarnya akan dengan demikian Provinsi Tapanuli itu sudah masuk kepada pembentukan atau pembentukan. Berarti melalui Bapak Presiden Jokowi harapan untuk membuka kembali moratorium itu masih terbuka seperti itu, Pak? Ya masih, Pak. Masih. Ya. Makanya kami coba membuat komunikasi dan nantinya kalau beliau datang tanggal 25 kita membuat semacam aksi simpati yang memperlihatkan bahwa harapan dan keinginan dari kita dari Tapanuli tidak pernah berhenti. Moga-moga pada saat beliau nanti melihat tanda tangan di atas kanvas putih itu tergugah hatinya dan dia melakukan atau membuat kebijakan baru, kira-kira gitu. Baik, Ya, jadi oke. baik, ada agenda besar yang akan dilakukan oleh panitia percepatan di Tapanuli nanti, khususnya di Tarutung. Bentuknya seperti apa itu, Pak? Tanggal 29 itu pertama nanti di situ sebenarnya yang mau kita sampaikan butir-butirnya salah satu adalah kita menginginkan semasa Bapak Presiden Jokowi inilah kalau boleh ini sudah disahkan. Itu salah satu isi deklarasi kita nanti. Yang kedua adalah bahwa harapan-harapan ini untuk saat ini sebenarnya sudah mulai menyatu, baik itu dari kabupaten yang kita sebutkan. Untuk Gondangsa Bangunan ini adalah salah satu yang kita buat untuk mempererat persaudaraan kita lintas kabupaten tadi. Untuk satu suara lah kita menyampaikan kerinduan kita kiranya Pak Jokowi di masa presiden dia yang saat ini bisa mengesahkan provinsi. Itulah. Alasan
alasan memilih tempat acara ini dilaksanakan di Tarutung apa Pak? Baik, Pak. Pertimbangan Sebetulnya kami sudah melakukan survei itu malah di 4 kabupaten. Pertama kami survei Bahas, lalu ke Toba dan ini ke Samosir. Kami perjalanan kami ini hari yang keempat yang proses. Jadi hasil pertimbangan untuk memudahkan kedatangan dari seluruh peserta, karena peserta kita aman. Ini ada bukan hanya dari 8 kabupaten di Toba, tapi ada juga dari luar. Kawasan Toba ada dari Medan, ada dari Batam, ada dari Jakarta, bahkan juga dari luar Indonesia. Jadi setelah melihat akses transportasi, itu salah satu, maka kita menimbang-nimbang di Tapanuli Utara, dan yang kedua karena baru meredam mengalami satu musibah, moga-moga lewat acara ini kita bisa membuat ibaratnya dalam di Talak Batak mengembang upaya-upaya. Begitulah. Sumber dayanya dari mana Pak? Sumber dana oke. Jadi dari awal kita terbentuk semua kita swadaya. Di tanggal 8 begitu kita membentuk grup ini, bencana di Taput, spontanitas grup itu sudah membuat gotong royong dan kita sudah resmi memberikan tali kasih kita ke Pemkab Taput. Kemarin itu kita kasih 75 paket sembako dan dana tunai sekitar 6 juta, jadi total bantuan kita 12 juta. Kemudian pada saat kita membuat acara di Grand Antares Tapak Perdana, di situ ada gotong royong, spontanitas terkumpul di situ 50 juta 200 ribu. Jadi untuk event kita di tanggal 25 pun nanti sampai dengan 29 ini juga kita siswa kelola dari seluruh kawan-kawan di panitia dan dan sebelum ke Ibu sama Pak Penko, kenapa kami tadi langsung berinisiatif di sini membuat press conference, mau nanti itu menjadi satu catatan, karena ini adalah Kusut Bukit inilah asal usul orang kita Batak, bicara Tapanuli, bicara Batak, maka ini menjadi simbol bagi kita dari PPT menyemangati nanti di dalam perjuangan ini. Demikian. Ya, Ibu Anes, sebagai Ketua Ulus ya hari ini ya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kembali lahirnya Tapanuli ini? Baik, terima kasih. Sejak beberapa tahun yang lalu ya, saat itu saya caleg provinsi. Jadi pada saat itu ada kelompok yang menyampaikan perjuangan untuk kota. Kalau seperti itu berarti bisa menjadi DPRD provinsi gitu. Karena tentu yang sudah menang itu kan nggak mungkin lagi ke kota. Saya senang gitu ya. Artinya ini sudah sangat lama. Ternyata muncul lagi tuh melalui Bapak dengan Ibu yang datang pada saat hari ulos ini. Saya secara pribadi sebagai Putri Samosir mendukung semampu kita agar senantiasa protap ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia menjadi satu provinsi Tapanuli, di mana kita Samosir juga akan menjadi, kalau misalnya di Siborong-Borong saya dengar-dengar ya, ini dengar-dengar katanya udah Siborong-Borong, lalu mudah-mudahan kan ya jadi protap ya kita provinsi Tapanuli. Dan kebetulan memang saya menjadi ketua IPAT, Ikatan Pejabat Pembangkangan serta Tapanuli Raya. Jadi termasuk itu mungkin dukungan dari organisasi nanti bisa kita buat, sehingga apa yang sudah dilaksanakan panitia, apabila perlu dukungan kami secara tertulis, kita siap untuk membantu itu. Tapi kalau boleh saran, kalau bolehlah konsep sama, jadi kita tinggal tanda tangan. Mungkin ada konsep panitia kan yang sudah memang harus bagaimana ini berjanji. Bisa saja kan konsep itu berjaman konsep lagi semua orang, sehingga tinggal tanda tangan sebagai ketua organisasi. Seperti itu Abang dan Inangnya melihat ini. Ya, Pak Penho, Yang sudah tahu seluk-beluknya sebelumnya pembentukan protap ini. Biar dapat sekalian. Boleh dong berikan tanggapan sedikit tentang akan melahirkan lagi Provinsi Tapanuli. Ya, kalau saya, kami kalau itulah sebenarnya yang menjadi keinginan kehendak pemerintah ya dari luar, ya kami kira ya silakan saja. Walaupun sejak awal-awal ya kita kurang
Dan ini kan provinsi Tapanuli ya. Kalau tidak bisa juga ya, provinsi Batak, ibu kotanya bisa nggak di Cianjur ini? Karena ini kan Asal muasal Batak ya. asal masal Batak. Iya. Saya kira kalau di situ kan ibu kotanya di Cianjur ini, ya kan lebih wajar, dekat dan sebagainya. Mulai-mulai itu aja pola dia. Baik Pak Fendi, satu lagi sebagai ketua Yayasan Pusuk Buhit, langkah konkret apa yang akan diambil dari yayasan untuk mendukung percepatan protap ini Pak? Kita lihat aja lah bagaimana perkembangan panitia Simatupang ya. Ya, di Simatupang, ketua umumnya, wakil ketua umum dan sebagainya. Sebenarnya ya kepanitiaan ini ya bagaimana semakin mensinkronkan diri lah dengan teman-teman kemarin yang sudah Lebih dulu ya. yang berdulu. baik, malah ada istilah protap dan lain sebagainya. Saya rasa kita lihatlah apa namanya perkembangannya. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, kalau memang inilah ternyata kerinduan, keinginan, silakan saja. Tapi kita juga punya kewenangan. Pak Boris, sebagai ketua LSM Pakar, bagaimana pendapatnya tentang melahirkan kembali Provinsi Tapanuli? Ya, terima kasih. Kalau boleh saya datang dari masyarakat lah. Ya. Dari masyarakat. Kalau saya selaku masyarakat Samosir, warga negara Republik Indonesia, kalau protap itu sepertinya sudah lama terkubur. Tapi ini sepertinya bangkit lagi, ibaratnya alergi, luka lama berdarah kembali. Jadi kalau boleh kami selaku masyarakat ini, janganlah hanya karya kata. Kalau boleh karya nyata lah. Siapa tidak merindukan protap? Mengingat Sumatera Utara itu 33 kabupaten kota. Semua muaranya di Medan. Kapan rupanya Medan itu kalau pindah jadi ke sini? Dibagi. Jadi pembangunan pun itu merata. Merata. Terlepaslah dari pribadi-pribadi seperti kata Bang Penho tadi, dia sudah pernah dua periode menjadi anggota Dewan Provinsi dan dia ikut kemarin memprakarsa Kabupaten Samosir. Tapi kalau boleh kami masyarakat jangan hanya karya kata. Kapanlah kira-kira bisa? Kalau boleh tahun depan, ngapain lagi tahun 2025? Yes. Biar sekalian disitulah nanti dapat dipilih walaupun secara penunjukan PLT, PLH. Tapi saya selaku warga negara Republik Indonesia, masyarakat Samosir mendukung penuh terwujudnya Provinsi Tapanuli. Ya. Oke, itu. sekian dari saya. Ya, untuk kembali ke Pak Sombing. Ya. Dalam membentuk Provinsi Tapanuli ini, begini Pak, kan kami mendengar info juga pembentukan protap itu kan di Kabupaten Samosir ini kan belum ada gaungnya seperti itu. Hal-hal apa yang dilakukan panitia dari? Oke. Itu maksud Jadi saya. kita kan Pak sudah buat apa? Ada cabang namanya. Jadi misalnya seperti kemarin kami sebelum ke sini meresmikan sekretariat cabang PPPT Tapanuli. Iya. Mungkin nanti bergilir kepada Toba, bergilir kepada Samosir, bergilir kepada Pembahas. Dan sekarang sudah ada memang yang bersedia membuatkan sekretariatnya. Jadi tinggal nanti kapan itu untuk disahkan. Iya, dideklarasikan maksud saya kapan nanti untuk Kabupaten Samosir. Kalau Samosir kemarin kami kemarin sudah ada memang yang berkenan membuat sekretariatnya. Iya. Inilah nanti kami habis dari sini komunikasi. Iya. Kapan nanti kita Konferensi ya. Konferensi ya. Resmiannya Ya. sekaligus membuat satu perkenalan. Ya. Terus mungkin nanti ya membuat satu pemberitaan lah. Ya, oke. Oke, terima kasih informasinya. Baik, penutup. Siap. Yang terakhir Pak Yonge, hambatan apa yang Anda alami selama dalam kepanitiaan ini? Sebetulnya kalau sampai hari ini nggak pala bisa dibilang signifikan ada hambatan, karena saya melihat dari waktu ke waktu kekeluargaan, kebersamaan itu memang luar biasa. Sampai hari ini belum ada sampai hal yang menjadi kontroversial.
Nah, terbukti juga malah kan kawan-kawan yang terdahulu bilang ini ternyata semangatnya itu beda katanya dengan yang kemarin. Ini sepertinya semangat ketulusan, kepolosan, seperti nggak ada kelihatan kepentingan pribadi-pribadi di sini. Nah, jadi kalau sampai hari ini belum kelihatan ada tantangan. Mungkin tantangan eksternal barangkali, macam mana kami nanti bisa menyampaikan ini. Baik ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Makasih ya Pak Sombing. Makasih Pak Effendi.